Oke, selanjutnya yang keempat, ada penyelenggaraan pemerintah daerah. Di sini penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan ada asas-asas tertentu yang kemudian disebut asas penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, asas-asas tersebut terdiri atas ada 10 asas. Di sini saya bacakan 3 diantaranya saja. Yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tertib penyelenggara negara. Yang ketiga, kepentingan umum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang B ya. Yang B itu adalah pengelolaan keuangan daerah. Nah, yang pertama ada ruang lingkup keuangan daerah. Di sini ruang lingkup keuangan daerah itu meliputi ada 6 ya, ada 6. Saya bacakan 3 diantaranya saja. Yang pertama, hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga ada penerimaan daerah. Selanjutnya, ada asas pengelolaan keuangan daerah. Asas umum pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, pihak-pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ada 3 pihak yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kemudian pejabat pengelolaan keuangan daerah, yang ketiga satuan kerja perangkat daerah. Di sini terdiri atas pejabat penata usahaan keuangan SKPD, ada pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Nah, yang keempat adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Nah, terdapat beberapa asas umum dalam penyelenggaraan APBD. 2 diantaranya. Yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Yang kedua, penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Nah, dalam APBD ada pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Nah, di sini berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, struktur APB desa meliputi berikut ini. Ada pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan. Selanjutnya C, akuntansi pemerintah daerah. Yang pertama, pengertian akuntansi pemerintah daerah. Akuntansi pemerintah merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang di Indonesia. Di sini ada tokoh Bastian menjelaskan dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik
dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta. Yang kedua, pengguna informasi akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan PP nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, terdapat beberapa kelompok utama pengguna keuangan daerah. Dua di antaranya itu masyarakat dan para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga ada entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas pelaporan terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Yang keempat, ada peranan. Di sini itu setiap entitas pelaporan berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Yang kelima, ada tujuan pelaporan keuangan. Ada 7 tujuan dari pelaporan keuangan. Di sini pelaporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para penggunanya. Tujuan pelaporan keuangan berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, antara lain 2 diantaranya yaitu menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang keenam ada komponen laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri atas 3 diantaranya saja, yaitu di sini ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan ada neraca. Ya, selebihnya kalian bisa baca di buku cetak. Yang ketujuh ada asumsi dasar yang digunakan. Tanjung di sini dalam bukunya Akuntansi Pemerintah Daerah menjelaskan beberapa asumsi dasar pada akuntansi pemerintah daerah. Antara lain ada asumsi kemandirian entitas, kemudian asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukunan dalam satuan uang. Yang kedelapan, proses penyusunan laporan keuangan daerah. Nah, laporan keuangan pemerintah di pusat atau daerah setidak-tidaknya terdiri atas ada di sini ada 4, 2 diantaranya saja, yaitu laporan realisasi anggaran, yakni laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Yang kedua ada neraca, yakni laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.